Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwan wa akhwati billah, assalamualaikum. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini atas izin dan karunia-Nya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita di malam yang terbaik, yaitu malam Jumat di bulan yang mulia, yaitu salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan Muharram, yang insyaallah besok kita akan melaksanakan juga saum sunnah Asyura, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram, yang mana pahalanya akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita bahas kembali tentang adab dalam bertolakul ilmi. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa adab dalam belajar yang pertama menguruskan niat lillahi ta'ala. Ini sangat penting ya. Harus senantiasa kita ulang-ulang supaya betul-betul kita paham, senantiasa kita menjaga niat kita. Kemarin ada berapa wujud daripada keikhlasan itu? Ada berapa? 3. Ada 4 ya. Wujud dari keikhlasan kita dalam belajar, yang pertama apa? Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu. Jadi ilmu itu akan hilang bersama wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang alim. Ketika tidak ada orang yang punya perhatian untuk menghidupkan ilmu, ya maka ilmunya akan semakin hilang. Maka di sinilah salah satu niatan kita untuk menghidupkan ilmu. Kemudian yang keempat, kita niatkan untuk kita amalkan. Ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak bermanfaat kepada orang lain.
Kemudian adab dalam belajar yang kedua kemarin apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat, ya. Sebagaimana kemarin kita sampaikan apa yang diadukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada gurunya Waqi', ya. Syaqatu ila Waqi' an su'i hifdi. Aku mengadukan hafalanku, buruknya hafalanku kepada Waqi'. Maka beliau menasihati, ya, kepada Imam Asy-Syafi'i, fausani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Fa innal ilma fadlun. Karena ilmu itu adalah keutamaan min ilahi dari Tuhanku. Atau dalam riwayat lain, kana ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan kita harus senantiasa menjaga ketakwaan, karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi urusan yang sulit menjadi mudah dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seharusnya kita menghindari perilaku atau perbuatan yang tidak baik. Misalkan banyak makan, atau mungkin banyak makan yang berlemak, ya, gorengan, sehingga menjadikan kita tidurnya terlalu lelap, ya, sehingga waktu belajarnya otomatis sedikit. Ketika tidurnya banyak, ya belajarnya menjadi sedikit. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ini kitab yang wajib diajarkan di pondok-pondok salafiyah, pondok NU. Pentingnya adab sebelum ilmu. Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ingin meraih kemuliaan, maka hendaknya dia bergadang di malam. Artinya tidak tidur, bukan bergadang ngobrol, tapi tidak tidur karena menelaah belajar. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau membagi waktu malamnya itu menjadi 3, ya. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk belajar, dan sepertiganya untuk qiyamul lail. Jadi kalau kita tidurnya seperti anjuran dokter berapa? 8 jam. Ya waktu kita habis untuk tidur. Ya. Waktu untuk belajarnya ya hanya sedikit. Ya, maka kalau kita melihat para ulama, ya mereka malamnya itu tidurnya hanya sebentar. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Baru sudah kita sampaikan bagaimana kesungguhan para ulama, ya. Yang salah satunya disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, yang beliau berkata bahwa Jabir bin Abdullah melakukan rihlah selama 1 bulan untuk menemui Abdullah bin Unais demi mendengarkan 1 hadis. Jadi hanya ingin mendengar 1 hadis itu direwangi menempuh perjalanan selama 1 bulan. Dan juga kalau kita baca kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ini
yang sudah pernah saya share di grup Tadabbur Kisah Al-Quran. Di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, di sana menceritakan bagaimana kesungguhan Nabi Musa alaihissalam, bahwa beliau sebagai seorang nabi dan rasul, bahkan rasul ulul azmi, ya, tidak mengurangi kesungguhan beliau di dalam belajar kepada orang yang derajatnya lebih rendah daripada beliau, yaitu kepada siapa? Khidir. Ya, Khidir ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan ini orang soleh, wali Allah. Ada yang mengatakan Khidir, yang mengatakan hadir. Ya. Dari ayat 60 ya sampai 82, di sana dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa saat itu adalah orang yang paling berilmu, sehingga beliau ketika ditanya siapakah orang yang paling berilmu, ya beliau menjawab, saya yang paling berilmu. Sehingga Allah tegur bahwa ada orang yang punya ilmu yang belum engkau ketahui ilmunya, yaitu Nabi Khidir tadi, ya. Dari ayat 60 yang bisa dibaca Tunggu Al-Quran, karena belum bisa ambil di rak lemari. Al-Kahfi ayat 60 ya. 83 atau 82 ya? Sampai 82. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta balagha majmal bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda muridnya, tapi kalau di terjemahan di situ diartikan pembantu. Pembantu itu kalau dalam bahasa Arabnya ya budak, ya. Jadi beliau di situ tidak mengatakan apa budakku, tapi pelayanku atau pemuda muridku, ya, dengan bahasa halus. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, hanya ingin bertemu dengan Khidir tadi, ya. Karena diberitakan bahwa di pertemuan dua buah lautan tersebutlah, ya, beliau akan berjumpa dengan Nabi Khidir. Jadi kesungguhan beliau apa? Rela menempuh perjalanan, menyeberangi lautan, ya, hanya ingin mendapatkan ilmu yang dimiliki, ya, ingin mengetahui sebagian ilmu yang dimiliki oleh Khidir ini. Rela meninggalkan pengajaran kepada Bani Israel, karena beliau sebagai seorang rasul yang mengajarkan risalah kepada Bani Israel. Untuk sementara waktu, ya, meninggalkan pengajaran untuk menambah keilmuan, ya. Rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan umatnya, ya, menyeberangi lautan, ya, demi mendapatkan suatu ilmu, ya. Maka disinilah bahwa ilmu itu harus didatangi. Al ilmu yuta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan
mendatangi. Jadi karena mulianya ilmu dan ahli ilmu, ya, maka ilmu itu harus dicari. Maka perintahnya kan thalabul ilmi, menuntut mencari, bukan apa kita tiba-tiba didatangi dapat wahyu, enggak. Jadi harus dicari. Kemudian dari kisah Nabi Musa ini juga terdapat pelajaran bahwa adab seorang murid, ya, di dalam bertanya dengan apa cara yang baik, ya, dengan sopan santun, ya, dengan apa jendela. Jadi ketika Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu, diantar Pak Selamat, ya, Pak Selamat kalau enggak diantar pulang. Dengan pertanyaan beliau, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Maka Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Jadi Nabi Musa, walaupun beliau seorang nabi dan rasul, ternyata apa? Beliau tidak sabar di dalam membersamai Khidir ini. Walaupun Nabi Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapat aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Maka Khidir berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Akhirnya mereka berdua berjalan menaiki perahu, ya. Kemudian Khidir melubangi perahu tersebut. Ini perahu milik orang miskin, kok dilubangi? Maka Nabi Musa nggak terima. Kenapa engkau lubangi perahu ini? Apakah kamu akan menenggelamkan penumpang perahu ini? Nah, ini satu kesalahan Nabi Musa. Sudah diwanti-wanti, kalau kamu mau bersamaku, ya, diam, jangan banyak tanya. Ya. Nabi Musa mengatakan, sebenarnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Maka Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Kemudian Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Kemudian
mereka berjalan lagi sampai menemui seorang pemuda. Dan pemuda ini dibunuh oleh Khidir. Nabi Musa sekali lagi bertanya, kenapa engkau bunuh pemuda ini? Ya. Ini adalah perbuatan zalim, perbuatan kemungkaran, membunuh orang yang dia tidak salah apa-apa. Kenapa engkau bunuh? Maka sekali lagi Khidir memperingatkan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan sabar bersamaku. Sampai yang ketiga kalinya, ya, sampai suatu perkampungan, apa? Di situ Khidir dan Nabi Musa ya, kehausan, kelaparan, ya, pengen dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Ya. Tapi penduduk tersebut tidak mau menjamu. Ya. Kemudian di situ ada dinding yang hampir roboh, dah miring hampir roboh. Kemudian oleh mereka berdua diperbaiki, bisa berdiri tegak kembali. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau engkau mau bisa meminta upah ya, dari perbaikan ini. Ini kesalahan yang ketiga dilakukan oleh Nabi Musa AS, bahwa dinding ini adalah milik dua anak yatim yang di dalamnya terdapat harta karun. Ya, ternyata hikmah di balik apa? Perjalanan Nabi Musa dan Khidir di sini. Ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa seorang murid itu salah satu adabnya adalah menyerahkan kendali dirinya pada seorang guru, seperti pasien yang menyerahkan pengobatan dirinya kepada seorang dokter. Jadi tidak boleh seorang murid merasa dia sudah tahu, merasa sok pintar sehingga tidak nurut kepada gurunya. Seperti Nabi Musa tadi, ya, merasa lebih tahu, itu perbuatan bahaya. Ya. Padahal sudah dipesan dari awal, jangan bertanya, ikuti saja. Ya. Ternyata apa? Hikmah dari ketiga kejadian tadi. Yang pertama, perahu tadi dirusak oleh Khidir. Karena apa? Di depan sana ada seorang raja yang ingin merampas setiap perahu yang melintasi perairan tersebut. Ketika perahu tersebut dirusak oleh Khidir, otomatis sang raja itu sudah nggak tertarik karena perahunya sudah jelek, gitu ya. Sehingga selamatlah si pemilik kapal ini, orang miskin pemilik kapal ini selamat dari perbuatan zalim raja. Kemudian kejadian yang kedua tadi, Khidir membunuh pemuda. Ternyata dari pemuda ini dia pemuda kafir, sedangkan kedua orang tuanya ini orang beriman. Dia khawatir kalau pemuda ini nanti memaksa kedua orang tuanya berbuat kekafiran atau kefasikan, sehingga apa? Kedua orang tuanya dengan bunuh ini kedua orang tuanya selamat dari perbuatan kekufuran. Dan Khidir berdoa pada Allah, semoga Allah mengganti dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya setelah dibunuh, harapannya nanti akan ada keturunan baru yang melahirkan anak yang lebih saleh. Kemudian yang ketiga apa? Dari kejadian tadi, kenapa penduduk itu kok nggak mau menjamu mereka berdua? Seandainya mereka mau menjamu dan tahu di dalamnya, di bawah pagar itu, di bawah dinding itu ada harta karun, pasti mereka akan menghabiskan harta tersebut. Padahal itu adalah milik
dua anak yatim yang orang tuanya adalah orang soleh. Ya, jadi keturunan orang soleh. Jadi kalau orang tuanya itu soleh, insya Allah nanti akan melahirkan dzurriyyah, keturunan yang soleh pula. Maka di sinilah kita ibda binafsik. Ya, kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingin anak kita soleh, ya kita harus soleh duluan. Ya, jangan hanya bisa merintah, ya, le ngaji, le sholat, tapi orang tuanya malah pegang Android. Ya, itu namanya nggak mendidik. Padahal perintahnya jelas ya, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka? Yaitu dengan pengajaran, dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Jadi seorang suami punya kewajiban mendidik anak dan istri. Tidak hanya anak-anak, ya, istri itu juga harus kita didik. Bahkan walaupun sudah lulusan pondok pesantren, sudah jadi ustazah, itu pun juga harus dididik, ya, harus diluruskan. Karena wanita itu fitrahnya ya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Kalau dibiarkan ya bengkok terus. Tapi kalau di kasar ya putus ya. Jadi harus dengan cara yang lemah lembut, harus ditarbiyah. Sedangkan jadi yang bertanggung jawab pendidikan di keluarga itu ya ayah, suami. Tapi yang mengeksekusi, yang pelaksananya itu istri kita. Jadi istri kita atau wanita, seorang istri itu yang melaksanakan di lapangan. Karena yang setiap hari lebih banyak membersamai anak-anak kita. Kalau suami kerja keluar, ya istrilah yang bertanggung jawab untuk pendidikan. Makanya dalam Islam seorang istri itu nggak punya tugas untuk bekerja. Yang kewajiban mencari nafkah itu ya suami. Istri itu tugasnya ya dandan sama mentarbiyah, mendidik putra putrinya. Ya. Kalau istri mau bekerja itu fadilah, keutamaan seorang istri ya. Itu sedekahnya seorang istri pada suami. Ya. Tapi tanggung jawab itu ada di pundak seorang suami. Jadi kalau istri bekerja itu milik dia sendiri. Tapi kalau suami bekerja, istri dapat jatah. Ya, dapat jatah. Fadilillah jalakumullah. Kemudian salah satu adab dalam belajar yang lupa ini ya, yaitu senantiasa berpenampilan yang bagus, yang rapi, bajunya bersih, pakai minyak wangi bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Jibril ya, hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua, sudah pernah diajarkan Ustaz Khalil, masih ingat? Ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu julusuna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika beliau bersama para sahabat duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, irtana alaina rajulun syadidu baydhi thiyabi syadidu syawadis sya'ri, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi seperti seseorang yang
mengajarkan, ya, bertanya ya, seperti seorang murid bertanya kepada Nabi. Fasnana rubbatahi. Jadi beliau bersimpuh lututnya berdempetan dengan lutut Nabi. Jadi kalau adab dalam berguru, misalkan mulazamah berdua itu mendekat ya, bahkan sampai lututnya itu menempel, karena ingin dapat nasihat, dapat ilmu ya. Di situ malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Ya. Jadi dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang murid ketika belajar itu, ya, di situ malaikat Jibril pakai pakaian yang putih bersih. Ya, jadi pakai pakaian yang tidak harus putih tapi yang bersih, yang rapi. Ya, jadi orang ngaji yang kaosan ya. Bau kecut lagi misalkan. Syukur punya pakai minyak wangi ya. Kemudian saya sampaikan ya perkataan Ali bin Abi Thalib ya, tentang talabul ilmi ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan ilmu kecuali dengan 6 perkara ya. Ini sudah masyhur ya. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan ya 6 hal. Yang pertama apa? Zakaun. Yang kedua hirsun wa hirsun. Yang ketiga wastibar. Yang keempat wabulughatun. Yang kelima walasyadu ustadin. Yang keenam watulul zaman. Yang pertama zakaun, kecerdasan ya. Jadi untuk bisa meraih ilmu ya butuh kecerdasan. Dan kecerdasan di sini ya bisa kita asah. Bukan berarti apa? Aku bodoh. Bagaimana harus belajar ya? Aku tak terima tadi apa? Bodoh. Bodoh lah. Bukan begitu ya. Tapi bisa kita asah. Sebagaimana pisau itu
ya walaupun apa tumpul ketika diasah ya paling tidak apa ya mending lah bisa untuk matang tempe tahu ya walaupun memang kecerdasan ya IQ itu memang ya karunia dari Allah ya memang apa masing-masing orang berbeda-beda tapi bisa kita asah ya terutama dengan kita sering membaca Al-Quran menghafal ya itu akan meningkatkan kecerdasan otak kita. Yang kedua hirsun ketamakan ya tamak terhadap ilmu. Kalau tamak terhadap harta dilarang, tapi tamak terhadap ilmu ini yang diharapkan. Jadi orang itu semakin bertambah ilmunya, ya dia semakin haus, semakin apa merasa kurang. Ya. Maka kalau kita lihat ya para ulama mereka betul-betul merasa haus akan ilmu. Imam An-Nawawi ya rahimahullah muridnya Imam Asy-Syafi'i ya beliau apa setiap hari belajar berapa 8 mata pelajaran. Nanti ketika pulang bukan bukunya ditaruh untuk bantal ya, tapi masih ditelaah. Barangkali ada hadis atau apa dalil yang kurang ditelaah lagi. Bahkan karena sibuknya dalam belajar ya dikisahkan suatu hari apa ada waktu luang keluarlah ke pasar ya, beli ikan. Setelah pulang sibuk dalam belajar lagi sehingga sampai 3 hari baru ingat kalau kemarin beli ikan sehingga ikannya sudah busuk. Bahkan karena sibuknya dalam belajar ya beliau tidak sempat menikah sampai akhir hayatnya. Dan ini banyak para ulama yang tidak sempat menikah gara-gara sibuk dalam thalabul ilmi, dalam belajar, dalam menulis ya. Yang ketiga tibar ya, kesabaran. Seperti siapa tadi? Nah, Nabi Musa menyeberangi lautan itu butuh kesabaran. Membersamai Khidir dengan berbagai macam persoalannya tadi butuh kesabaran. Mendapatkan halangan rintangan. Ya. Kalau kita di sini enak, ya, jaraknya lumayan dekat, jalannya sudah halus, terang lagi, di masjid ada kipas lagi. Ya. Kalau zaman dahulu, ya harus menempuh padang pasir dengan jalan kaki atau naik kendaraan onta. Yang keempat wabulughatun bekal atau harta untuk beli kitab, untuk apa kalau butuh laptop ya beli laptop, kalau perlu pasang wifi ya. Itu kan butuh biaya. Yang kelima bersadu ustad ya. Yaitu apa? Minta arahan ya, petunjuk dari seorang guru. Artinya ngawula ya. Sebagaimana yang disampaikan Bu Tulus ya. Ngawula ya. Ngawula dengan seorang guru. Sebagaimana Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu. Dalam rangka apa? Supaya mendapatkan pengajaran. Sehingga Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ngintil sama Rasulullah. Begitu juga Abu Hurairah itu masuk Islam sudah umur 60-an tahun. Tapi beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Karena beliau senantiasa membersamai, ngintil bersama Rasulullah. Kalau dalam sejarah negara kita Indonesia ini
Bung Karno itu dalam belajar itu ngintil sama Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa? Bung Karno itu ternyata muridnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, kalau kita baca sejarahnya. Yang keenam, watuluz zaman, ya, waktunya lama. Jadi nggak bisa instan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Butuh proses, waktunya panjang. Saya belajar ya mondok 2 tahun, tambah 1,5 tahun, tambah 3,5 tahun, yura pinter-pinter. Ya, maka butuh apa? Waktu, ya, tidak bisa instan. Tidak sebagaimana mie instan ya. Ya, tapi butuh waktu. Apalagi untuk mendalami agama ini yang berdasarkan Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis bahasa Arab, bukan bahasa kita. Maka disinilah kita dituntut untuk senantiasa belajar, membutuhkan waktu yang lama. Belajar bahasa Arab, nahwu shorof, yaitu tidak sebentar ya, butuh proses yang panjang. Makanya apa? Kalau kita ingin pintar ya butuh proses. Harus sabar di dalam menapaki ya selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit ya, sehingga lama-lama akan menjadi banyak. Jemaah kajian rahimakumullah, mungkin karena waktu sudah selesai, kita jelaskan dulu. Jadi sekali lagi, adab dalam belajar. Yang pertama, kita tuliskan niat kita. Yang kedua, jaga ketakwaan dan jauhi maksiat. Yang ketiga, mujahadah, kesungguhan. Karena tanpa kesungguhan ya nonsen akan berhasil. Dimana janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka sungguh kami, kata Allah, akan bukakan jalan-jalan kami. Jadi jalan untuk meraih apa yang kita inginkan itu akan Allah bukakan manakala ada kesungguhan. Ini dalam segala hal ya, baik untuk menuntut ilmu, baik untuk mencari kasbu rezeki, mencari rezeki dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Demikian apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan nomor ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan tawassul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.